Halo anak-anak semua, apa kabar? Salam jumpa dalam pelajaran IPA. Sudah absen semua di Google Classroom? Oke, kita akan mulai belajar ya anak-anak ya. Maka sebelum belajar kita mohon berkat dari Tuhan. Kita pejamkan mata, kita hadirkan Tuhan di dalam hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa pengasih, terima kasih atas limpahan rahmat-Mu kepada kami. Segala rahmat kami Engkau beri Tuhan. Kami Kau beri kesehatan, kami Kau beri kegembiraan. Juga segala anugerah itu. Untuk itu Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang bersyukur atas anugerah-Mu. Berkatilah kami dalam pelajaran ini Tuhan. Semoga nantinya kami mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi sesama kami. Doa ini kami persatukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Fransiskus Assisi dan Mother Teresa Sailmakers, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi semua. Iya, anak-anak, kita hari ini seperti dalam doa, kita akan bersyukur kepada Tuhan ya anak-anak ya. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Kita diberi anugerah alam yang indah beserta isinya. Ada tumbuhan, ada hewan, dan juga sesama kita. Nah, supaya kita bisa bersyukur, maka kita memiliki kewajiban untuk melestarikannya. Bagaimana cara melestarikannya? Nah, untuk itu kita hari ini belajar tentang reproduksi atau perkembangbiakan. Apa sih artinya reproduksi atau perkembangbiakan? Ya, artinya memiliki keturunan, artinya bertambah banyak, dan artinya melestarikan keturunan tersebut. Anak-anak, kita diberi anugerah berbagai macam ya anak-anak ya. Maka kita akan belajar tema 1, muatan pelajaran IPA, selamatkan makhluk hidup. Dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan mengidentifikasi perkembangbiakan generatif. Yang kedua, kita akan membandingkan perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan pada tumbuhan. Dan yang ketiga, kita akan membuat peta pikiran atau mind mapping perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak, di sekitar kita banyak sekali tumbuhan ya anak-anak ya. Nah, kalian di rumah juga tentu memiliki banyak tanaman. Tapi kita akan belajar tentang tanaman di lingkungan SD Caritas. Sudah lama tidak ke SD Caritas ya. Yuk kita akan belajar tentang lingkungan SD Caritas. Tanaman apa sih yang ada di sini? Dengan cara apakah tanaman ini berkembang biak? Dengan cara apakah tanaman yang kedua ini berkembang biak? Dengan cara apakah tanaman ini berkembang biak? Tanaman apa? Ayo. Ini ada jeruk anak-anak. Dengan cara apakah tanaman ini berkembang biak? Ya. Nah, ini namanya lidah mertua atau Dengan sansevieria. cara apakah tanaman-tanaman ini berkembang biak? Nah, bisa tidak menjawabnya? Ayo. Sudah dicoba menjawab dalam hati? Dengan cara apakah Ini tanaman million heart, tanaman-tanaman ya, ini sejuta berkembang hati. biak? Anak-anak, kita sampai di depan ruang guru. Masih ingat ya, di sana ada tanaman dengan bunga warna kuning. Oke,
Apa namanya anak-anak bunga tersebut? Iya, itu adalah bunga alamanda. Ada yang tahu cara berkembang biaknya? Nah, kalau ini di dekat aula. Ayo, tanaman apa ini? Bagaimana cara berkembang biaknya? Ini palem ya Nanya ya atau palma? Ini tanaman obat. Nah, ini sambung Apa nyawa, namanya nyawanya ya? disambung dengan tanaman ini. Anak-anak masih ingat ketika kelas 1 dan kelas 2, anak-anak tinggal dan belajar di kelas ini. Nah, yang tergantung ini tanaman apa ya? Ya, itu adalah Bagaimana cara berkembang Wijaya biaknya? Kusuma ya anak-anak ya, betul. Ada yang menjawab benar. Oke. Anak-anak, apa nama tanaman ini? Bagaimana cara berkembang biaknya? Yuk perhatikan. Ini namanya Di pakis balik atau tanaman pakis. yang sudah tua, ternyata terdapat bintik-bintik hitam. Oke, ini bintik-bintik hitam. Nah, bintik-bintik hitam ini disebut spora. Itu adalah alat berkembang biakan. Ketika spora ini jatuh, bintik-bintik hitamnya ini akan menghasilkan tanaman baru. Maka tanaman ini adalah tanaman pakis berkembang biak dengan spora. Kalau ini apa ya? Berduri. Ya, lidah buaya. Lidah buaya ini berkembang biak dengan, perhatikan, ini adalah anakan atau tunas. Jadi dia berkembang biak dengan tunas. Ini kebunnya suster di SD Karitas. Ini untuk minuman pedas anak-anak. Jahe. Tanaman apa ya? Oke. Tanaman ini berkembang biak dengan, nanti dibahas ya. Ini tanaman apa ya? Iya, yang sering dimasak bersama mie dan lain sebagainya. Ini adalah tanaman sawi. Tanaman sawi ini alat perkembangbiakannya, ya, bunganya. Kalau dia sudah saatnya berkembang biak, dia akan memiliki biji. Nah, itu biji sawi. Ini yang nanti akan ditanam menjadi tanaman baru. Kesimpulan, sawi berkembang biak dengan anak-anak. Ini adalah pohon untuk diambil zat pewarnanya, yaitu warna hijau. Dia adalah pohon suji. Pohon suji ini berkembang biak dengan anakan atau tunasnya. Oke. Anak-anak, kita sampai di kebun sekolah di samping kelas 1 dan 2. Tanaman apa ya ini? Berkembang biak dengan cara apakah dia? Oke, kita beralih anak-anak. Nih, tanaman apa ya ini? Cara menanamnya bagaimana ya? Cara berkembang biaknya? Ya. Kemudian kita beralih ke tanaman ini. Apa ya namanya? Ya, bunga bougainville. Dengan cara apakah dia berkembang biak? Coba perhatikan tanaman yang ada di kebun ini juga, anak-anak. Tanaman ini banyak sekali manfaatnya. Sedang berbuah. Buahnya cukup banyak. Masih di kebun SD. Nih anak-anak, namanya pohon apa ya? Iya, pohon Wangi apa? baunya. Sering dipakai untuk parfum
makanan, parfum kue, maupun parfum minuman. Apa namanya ya anak-anak? Berkembang biak dengan cara apakah dia? Anak-anak, di dekat pos satpam ada tanaman, ini adalah pohon patah tulang. Jadi kalau dipatahkan ya akan keluar, iya keluar apanya anak-anak? Iya, ini ada getahnya. Nih getahnya anak-anak ya, namanya adalah pohon patah tulang. Nah ini sama patah tulang. Kemudian anak-anak dekat lapangan parkir ini sedang disemaikan pohon bunga sakura. Nah, kalau ini apa coba? Ya, ini adalah bambu. Bambu Jepang ya Dikembang anak-anak biakan ya. dengan tunas atau anakannya. Kita sudah sampai di TK Karitas. Tanaman apa ya anak-anak? Berkembang biak dengan cara apakah? Nah, ini tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk. Iya, nyamuk tidak suka dengan tanaman ini. Maka tanamilah dengan tanaman tersebut. Ini tanaman bunga melati. Oke. Nah, ini untuk sayur anak-anak. Pernah makan daun ini? Untuk urap kenikir. Ya, nah ini kemangi. Berbunga, sudah mulai mengeluarkan biji. Kangkung lagi ya anak-anak ya. Nah, cabainya cukup banyak. Kita jalan-jalan di TK. Ya, kita sudah berkeliling SD Karitas. Rindunya agak terobati anak-anak ya. Nah, SD Karitas tercinta beserta TK Karitas. Ya, inilah yang ada di SD dan TK Karitas kita tercinta. Baik, anak-anak. Dalam belajar di kelas 6 ini, kita akan menggunakan ini, mind mapping ya anak-anak ya. Oke, mind mapping itu artinya peta pikiran. Tapi sebelumnya, sebelumnya mari kita lihat mind mapping kita dulu ini. Oke, saya pindah gambarnya dulu, maaf. Ya, jadi anak-anak, ketika kita belajar sebaiknya tidak terlalu banyak mencatat, tetapi kita merangkum materi tersebut ke dalam sebuah peta pikiran. Jadi, peta pikiran ini nanti berpusat di tengah anak-anak. Ini adalah reproduksi tanaman. Reproduksi tanaman itu ada dua yang akan kita pelajari, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif ada? Iya, ini tentang bagian alat perkembangbiakan, jenis penyerbukan, perantara penyerbukan. Kita akan belajar tentang vegetatif alami. Kita juga akan belajar tentang vegetatif yang dilakukan manusia atau buatan. Nah, alami juga ada banyak ya anak-anak ya, ada 7 macam. Nah, ini adalah contoh-contohnya, nanti bisa anak-anak pelajari lebih detail lagi. Kemudian ada juga usaha manusia untuk memperbaiki keturunan atau sifat tanaman. Ya, ingin punya tanaman yang buahnya lebih manis, lebih besar, bunganya menjadi berbagai macam. Nah, ini kita lakukan dalam perbaikan sifat keturunan, yaitu dengan cara ovulasi dan juga dengan cara enten atau sambung pucuk. Oke, nanti kita akan pelajari lebih detail lagi ya anak-anak ya. Nah, marilah kita lanjutkan. Nah, anak-anak, ini adalah tabel yang anak-anak bisa isi. Coba isilah cara reproduksi tanaman di lingkungan SD Karitas. Nanti setelah pembelajaran ini ya. Ini tadi ada berbagai macam tanaman.
kita catat ada 25 yang tercatat di sini. Tentu masih banyak tanaman yang belum dicatat. Nanti anak-anak kelompokkan ya, yang generatif. Generatif itu artinya ditanam dengan biji melalui penyerbukan. Apa saja ya? Nah, yang vegetatif yang tidak melalui biji atau penyerbukan. Apa saja ya? Ada yang alami, dilakukan oleh alam, tapi ada yang dilakukan oleh manusia atau vegetatif buatan. Kemudian nanti buat kesimpulan. Ya, karena nanti kalian akan jumpai ternyata berbagai cara reproduksi atau perkembangbiakan bisa generatif, bisa vegetatif, atau bisa kedua-duanya. Nah, anak-anak, mari kita belajar tentang alat perkembangbiakan tanaman generatif ya. Ya. Oke, perkembangbiakan generatif, alat perkembangbiakannya itu adalah bunga. Ya, anak-anak bisa melihat di sini yang bentuknya seperti botol, namanya adalah, ya ini adalah putik. Putik yang seperti botol ini terdiri dari tangkai putik, kepala putik. Kemudian di dalam putik ini ada saluran ke dalam, di dalamnya ini terdapat bakal biji, kemudian ada bakal buah di dalamnya. Kemudian yang memanjang, kemudian ada bintil-bintilnya ini disebut benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari dan serbuk sari. Nah, kemudian yang warna ungu ini adalah mahkota. Mahkota itu kan lambang kecantikan ya anak-anak ya. Kalau Ratu Universe itu Ratu Dunia itu dia menggunakan mahkota ini supaya menjadi lebih cantik, lebih indah. Nah, kemudian di bawah ini ada kelopak. Kelopak ini untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Kemudian ini adalah dasar bunga. Nah, di dasar bunga ini letak dari nektar. Dan supaya dia bisa berdiri tegak, maka ada tangkai bunga. Mari kita ulang ya anak-anak ya. Yang bentuknya seperti botol ini disebut putik. Dia fungsinya sebagai alat kelamin betina. Karena di dalamnya ada sel telur. Sedangkan yang memanjang ada titik-titiknya ini disebut benang sari. Benang sari dia disebut dengan alat kelamin jantan karena di sana ada sel spermanya. Nah, kalau mahkota ini fungsinya adalah untuk menarik perhatian. Perhatian siapa? Siapapun yang akan dibutuhkan untuk membantu penyerbukan bunga tersebut. Oke, anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Mari kita lihat siapa saja sih yang membantu penyerbukan. Audio Jungle. Dicatat ya anak-anak ya. Siapa saja yang membantu? Ketemu lagi bersama saya Galang Green. Kali ini saya akan berbagi video mengenai penyerbukan tanaman, yaitu tanaman kelengkeng. Penyerbukan ini dilakukan oleh tawon atau lebah dan ada juga beberapa oleh kupu-kupu. Nanti di video ini bisa teman-teman lihat bagaimana proses tawon atau lebah ini di samping menyerap madu dari bunga kelengkeng, tapi dia juga melakukan penyerbukan secara alami. Bisa dilihat oleh teman-teman ini di depan kelihatan ini tawon ya, sejenis lebah tapi ini jenis tawon. Dia sedang menghisap madu dari bunga pohon kelengkeng ini ya, terlihat jelas sekali dia sedang menghisap sari-sari madu dari bunga kelengkeng ya. Saya perbesar, saya dekatkan, ini terlihat cukup jelas dia
begitu bersemangat dalam mengambil madu-madu dari bunga pohon kelengkeng ini. Seperti yang teman-teman tahu, penyerbukan itu proses awal terjadinya sebuah pembuahan. Jadi tidak mungkin sebuah buah akan terbentuk tanpa adanya penyerbukan. Nah, itu di depan juga terlihat ini kupu-kupu juga sama sedang menghisap madu dari bunga pohon kelengkeng ini. Sebenarnya memang agak jauh, jadi tidak terlalu kelihatan dekat. Bisa dilihat ya teman-teman, itu kupu-kupu, dia sama sedang mencari madu juga. Oke, saya paling dekat. Oke, udah paling dekat karena dia agak tinggi memang, jadi saya tidak bisa menjangkau lebih dekat lagi. Ini bunganya. Jadi lanjut lagi tadi proses penyerbukan. Jadi penyerbukan ini awal dari sebuah pembuahan. Jadi di sini biasanya tawon-tawon ini menghisap madu, tetapi secara tidak langsung dia mengikat dari putik bunga-bunga ini yang nanti dia akan menempel ke bunga lain, dan dia secara tidak langsung juga menempelkan benang sari, sehingga terjadi pertemuan antara putik dan benang sari yang akhirnya terbentuklah sebuah pembuahan. Oke, ini kupu-kupunya, bisa agak dekat ya, itu dia sedang menghisap madu dari bunga pohon kelengkeng ini. Ya, cukup jelas ya teman-teman, bisa dilihat cukup jelas. Oke, ini sebelahnya tawon. Jadi memang musim bunga kelengkeng ini jadi berkah tersendiri untuk lebah, tawon, dan kupu-kupu dalam mencari makan atau madu. Terlihat sangat bersemangat, itu sebenarnya cukup kelihatan ya, agak banyak tawon-tawonnya juga. Dia di berbagai beberapa bunga yang lain sama sedang mencari madu juga. Ini saya mengambilnya yang paling dekat karena yang paling bisa kejangkau sama kamera saya. Kayak bisa dilihat ya, ini tawon-tawon ini memang mungkin karena saking khusyuknya ya, jadi tidak takut dengan orang atau tidak takut dengan saya pas lagi pengambilan gambarnya. Ini pengambilnya sangat dekat sekali, bahkan malah kadang tangan saya itu ditabrak sama tawon dan kupu-kupu ini. Bisa dilihat teman-teman, kupu-kupu dan tawon ini sedang menghisap madu dari bunga pohon kelengkeng ini. Ya, jadi itu tadi anak-anak ya, bagaimana atau siapa saja yang akan membantu penyerbukan. Nanti bisa disebutkan yang lainnya ya, sesuai dengan pengalaman anak-anak semua. Baik anak-anak, mari kita bersama mengetahui jenis penyerbukan itu apa saja sih namanya? Yuk kita belajar. Oke, maaf anak-anak.
Oke, berikutnya adalah ya, penyerbukan silang. Bunganya berbeda ya. Kalau tadi bunganya sama satu bunga, sekarang bunganya berbeda. Penyerbukan bastar, yang satu bunganya berwarna merah, satu bunganya berwarna kuning, tetapi masih sejenis dengan bunga yang sama. Misalnya mawar merah dengan mawar kuning, ya anak-anak ya. Jadi itu adalah contoh dari penyerbukan. Oke. Baik, anak-anak, mari kita lihat tanaman-tanaman yang berkembang biaknya dengan cara ditanam biji atau melalui pembuahan atau penyerbukan. Ya, tanaman ini ada di depan mana, anak-anak? TK Karitas, betul. Ini adalah pohon ketapang. Oke, mari kita lihat apa lagi ya yang penyerbukannya dibantu oleh secara biji. Ini adalah oke. Nah, anak-anak, mengapa biji itu bisa berkembang biak menjadi tanaman baru? Bagian-bagian biji ada kotiledon, ada kulit biji, ada dagingnya. Ya, yang dikotil dengan monokotil itu sama ya, Nak ya. Oke. Nah, jadi tanaman yang berkembang biak secara generatif karena menanamnya melalui biji, tentu saja supaya bisa menghasilkan buah dan biji harus melalui proses penyerbukan. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana jika tanaman itu tidak punya biji? Berarti dia tidak melakukan penyerbukan. Bagaimana cara berkembang biaknya ya? Oke, contohnya adalah tanaman. Iya, ini adalah jamur ya anak-anak ya, macam-macam jamur. Anak-anak suka jamur kan? Nah, ini adalah tanaman suflir ya. Kemudian mari kita lihat berikutnya anak-anak. Ini adalah pakis ya anak-anak ya, pakis tanduk rusa. Dan ini adalah tanaman suflir. Tadi sudah dibahas ketika kita touring keliling sekolah. Tanaman ini berkembang biak dengan bijinya. Oke, baik. Mari kita lanjutkan anak-anak. Kalau tanaman ini dia tidak mempunyai biji, tidak mempunyai bunga, tidak memiliki melakukan penyerbukan. Nah, ini adalah tanaman jahe. Ini tanaman, ya, tanaman lengkuas, kunyit. Nah, ini adalah temulawak. Semuanya tanaman obat-obatan dan bumbu dapur ya anak-anak ya. Tanaman ini berkembang biak dengan vegetatif secara alami, yaitu disebut dengan rizoma atau rimpang. Oke, mari kita lihat berikutnya. Ini adalah pegagan anak-anak. Ya, pegagan ini sering dimanfaatkan untuk menambah daya ingat atau kecerdasan. Nah, ini tanaman kesukaan anak-anak ya, stroberi untuk jus. Nah, ini adalah semanggi. Modelnya seperti jembatan semanggi kalau dilihat dengan helikopter dari atas Jakarta. Dan ini adalah rumput teki. Tanaman ini berkembang biak secara stolon. Ya, secara geragih atau stolon ya anak-anak ya. Baik. Mari kita lihat, ini tadi sudah kita lihat bersama, namanya adalah lidah buaya. Nah, ini adalah Sri Rejeki, mendatangkan rezeki, maka dikatakan Sri Rejeki katanya. Nah, kalau ini tanaman apa anak-anak? Bambu. Dan yang terakhir adalah tanaman pisang. Tanaman ini berkembang biak dengan diambil anaknya atau anakan yang disebut dengan tunas. Ini anaknya banyak ya anak-anak ya. Kecil-kecil, nah nanti dipisahkan akan menjadi tanaman baru. Nah sekarang vegetatif alami umbi batang. Oke, vegetatif alami umbi batang. Mari kita lihat bersama umbi batang ini. Nah,
Ini adalah tanaman kentang dan yang satu lagi adalah tanaman ubi jalar. Senang ya ubi jalar anak-anak ya? Ada ubi cilembu, dia berkembang biak dengan umbi batang. Jadi batangnya dia menjadi umbi atau membengkak ya. Nah dari situ tumbuh tanaman baru. Maka disebut vegetatif alami umbi batang. Nah kenal anak-anak tanaman ini? Ya, ini ada beberapa tanaman yang kita akan kenal bersama. Nah, tanaman apa saja ya? Oke, mari kita cermati bersama-sama. Ya, perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi, tetapi dia berlapis-lapis. Nah, seperti ini bagian-bagiannya ada sisiknya, ada kuncupnya, ada siungnya tempat tanaman baru, ada cakramnya, ada akarnya kalau ditanam seperti itu. Kita akan praktekkan ya anak-anak ya setelah ini bagaimana menanam vegetatif alami dengan umbi lapis. Jadi, yang ditanam secara umbi lapis adalah berbagai macam bawang. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada bawang bombay. Nah, ini tanaman apa anak-anak? Bunga tulip, betul. Yang indah sekali ya. Ini juga berkembang biaknya dengan umbi lapis. Kemudian yang ini, ya ini adalah bunga, ya bunga dahlia, bunga lili. Dia juga berkembang biaknya dengan umbi lapis. Nah, sekarang kita akan mempelajari vegetatif alami umbi akar. Jadi bagian akarnya anak-anak yang berkembang. Umbi akar terdiri dari apa ini anak-anak ya untuk salad itu ya. Nah ini adalah bit, ini adalah bengkuang. Kemudian, nah ini apa anak-anak? Ya wortel putih disebut dengan lobak, betul. Dan yang ini adalah wortel, ya dia berkembang biak dengan umbi akar vegetatif alami. Vegetatif alami yang lainnya anak-anak adalah tunas adventif. Biasanya tunasnya itu kan tumbuhnya pada batang. Tetapi yang adventif ini dia aneh, dia tidak tumbuh di batang tetapi ada yang di daun, ada yang di akar. Contohnya adalah cocor bebek, pohon buah ceri itu ya yang warnanya merah kecil-kecil, kemudian pohon cemara dan juga pohon sukun yang buahnya sering diolah untuk gorengan yang lezat. Nah anak-anak, ternyata manusia juga berperan untuk mengembangbiakan vegetatif buatan. Jadi ini peran aktif manusia. Contohnya adalah, apa ini anak-anak? Batangnya dipotong-potong runcing, kemudian ditancapkan di tanah. Ini adalah stek batang, karena bagian batangnya yang ditancapkan ke tanah. Nah, kemudian kalau yang tanaman pertama ini adalah singkong, yang di sini adalah tanaman apa anak-anak yang kalau kita mimisan kita diobati dengan tanaman tersebut. Nah, ini adalah sirih. Batang sirih kalau ditancapkan di tanah, dia akan menjadi tanaman baru. Oke. Nah, ini adalah tebu. Ya, tebu juga begitu. Dia bisa stek batang. Nah, anak-anak, merunduk. Artinya, tanaman tersebut karena dia memiliki cabang yang panjang dan lentur, dia bisa ditarik ke tanah. Anak-anak ini tugas manusia menarik ke tanah, ditimbun dengan tanah, nanti bagian yang tertimbun ini akan keluar akar menjadi tanaman baru yang akan dipisah-pisahkan dari tanaman induknya. Jadi menjadi banyak ya anak-anak. Nah, apa saja sih yang dipisah dikembangbiakkan dengan merunduk? Sirih, tadi sudah dikembangbiakkan dengan stek batang, ternyata bisa juga merunduk. Apel, melati, stroberi, arbai, tebu, dan lain sebagainya. Cukup banyak ya anak-anak ya. Nah, ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan cara mencangkok. Jadi, bagian cabang yang bagus, kokoh, ini dikupas, dibuang kambiumnya, kemudian setelah jadi seperti ini diisi dengan tanah, ditali, diberi lubang-lubang supaya dia bisa bernafas dan airnya tidak berhenti di sini. Kalau sudah keluar akar, ini bisa dipotong, dipindahkan ke tanah.
Ini adalah proses mencangkok. Banyak sekali manfaatnya mencangkok ya anak-anaknya. Kita akan belajar untuk pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, mari kita lihat berikutnya. Kultur jaringan. Nah, ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan yang paling modern anak-anak. Berkat kultur jaringan ini, ya, manusia menjadi lebih mudah mengembangbiakan tanaman. Nah, ini kejadiannya di daerah Bontang, Kalimantan ya anak-anak ya. Tetapi di sekitar kita banyak juga Dalam ya. pengoperasian kilang perkembangbiakan LNG, ini. Badak LNG selalu menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Perusahaan peraih penghargaan Proper Emas 6 kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini selalu berkomitmen melakukan pengelolaan lingkungan dan menjaga kelestarian alam sekitar. Pelestarian tanaman pun terus dilakukan Badak LNG sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian flora di kawasan Badak LNG telah dirancang secara berkelanjutan. Pelipat gandaan populasi tanaman di Badak LNG salah satunya dilakukan dengan kultur jaringan. Yaitu teknik perbanyakan atau budidaya tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman dan menumbuhkan bagian-bagian tanaman tersebut dalam media buatan berupa media secara aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Ya, jadi anak-anak dalam kultur jaringan, akarnya bisa dipotong-potong. Nanti potongannya akan menjadi tanaman baru. Akarnya anak-anak, batangnya juga begitu, daunnya pun juga begitu. Jadi semua bagian tanaman ketika kita kembangkan dengan kultur jaringan ternyata bisa menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak. Ya, puji Tuhan ya anak-anak ya, perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat. Nah, kemudian anak-anak, ketika kita ingin memperbaiki keturunan dari tanaman, saya punya pohon mangga, buahnya kecil-kecil tapi manis. Kemudian pohon mangga satunya buahnya besar-besar tapi asam. Nah, kita ingin yang bagaimana anak-anak? Mau kita kan buahnya besar tetapi manis, begitu kan? Nah, maka kita bisa lakukan dengan okulasi atau enten. Demikian juga bunga-bunga yang ada di sekitar kita, bunga bugenvil, bunga mawar. Kita bisa mengokulasi dan mengenten sehingga satu pohon bisa lebih indah dengan warna yang berbagai macam. Itu disebut dengan okulasi dan enten. Oke, baik. Anak-anak, kita akan melihat tentang okulasi dan enten lebih dalam lagi pada pertemuan yang akan datang. Maka, untuk tugas yang akan datang anak-anak, tugas ini silahkan dikerjakan hari Senin 27 Juli minggu depan. Kalian membuat pajangan alat perkembangbiakan generatif bunga. Ya, siapkan 2 kertas HVS ulangan atau ulangan, kemudian bunga, isolasi untuk menempel, spidol, pensil warna. Kalian jadi dokter bedah ya, membedah bunga, memisahkan bagiannya. Mana yang mahkota ditempel dengan isolasi bening. Kemudian diberi keterangan, namanya mahkota, fungsinya untuk titik-titik-titik. Terus kemudian yang bagian putih, ya diletakkan di isolasi bening, ditempel, diberi keterangan, itu putik sebagai alat kelamin betina. Terus kemudian dasar bunga dan seterusnya. Nah, kalian lakukan di kertas tersebut, kemudian kalian bisa memfoto untuk dikirimkan sebagai tugas. Ya, jadi anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Banyak hal yang akan kita pelajari untuk kedepannya. Maka silakan anak-anak belajar dari ESPS IPA. Dibaca ya anak-anak ya sampai halaman 14. Kemudian dilanjutkan dengan tematik selamatkan makhluk hidup. Anak-anak pelajari subtema 1 sampai dengan halaman 42. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan kita, atas partisipasi anak-anak. Sampai jumpa dalam pembelajaran IPA yang akan datang. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih. Anak kelas 6 hebat.